Em, Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan eh, siap untuk belajar. Oke, video kali ini saya akan membahas tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi video kali ini em, kita akan implementasikan abstraksi, eh, inheritance ya, kemudian encapsulation, polymorphism, exceptions, I/O, kemudian file operation file systems. Terus kita buat dalam studi kasusnya itu dalam manajemen restoran. Ya, jadi requirement-nya sebenarnya itu ada 3 indikator ya. Jadi indikatornya itu kita mau mampu mengimplementasi konsep abstraction, inheritance. Kita mau implementasi konsep encapsulation, polymorphism, exceptions, I/O, file operations. Kemudian kita mau nerapin materi sebelumnya. Jadi seperti keputusan, decisions ya, eh, for loop, repetition, pengulangan, array, sama string. Nah, jadi kita di sini diminta untuk buat kelas abstrak, menu item, kemudian harus punya atribut string, harga, namanya string, harga double, kategori string, kemudian kita define eh, tampil menu untuk implementasi tentang menu. Ya, kalau kemarin kita semuanya dalam method, dalam kelas, sekarang kita pisahkan itu ke dalam beberapa kelas sesuai dengan solid S-nya ya, single responsibility principle, supaya dia lebih maintainable. Oke, jadi kita ada kelas abstrak menu item, ada kita 3 kelas turunan, inheritednya itu ada makanan, minuman, sama diskon. Em, Kemudian menunya untuk ngelola semua item pakai array list, kemudian pesanan untuk mencatat order item, pesanan yang sudah dipesan pelanggan, kemudian ada interaktif menu untuk nambah, menampilkan, catat pesan pelanggan, menghitung total, cash dan saving. Kita mintanya ke dalam text file ya. Gitu. Oke. Ya, berarti kita juga diminta untuk bikin interface ya. Interface atau abstract class kalau diperlukan untuk implement abstraction-nya. Oke. Nah, em, ini kemarin kita mulai lagi dari kelas 3. Jadi, untuk pertama kita bikin kelas abstraknya, menu itemnya dulu ya. So, jadi mari kita buat menu item. Nah, jadi sekarang Jadi sekarang yang mau kita lakukan itu adalah bikin abstrak kelasnya dulu, menu item. Menu item ini abstrak kelasnya harus ada apa aja? Kita harus ada nama nih, private string nama. Kemudian kita minta ada double harga, kemudian ada kategori. Eh, ini dalam kategori. Oke, kategori. Oke. Nah, sudah ada nama, harga, kategori, kemudian kita eh, buat publiknya cuma supaya bisa get supaya bisa diakses eh, yang lainnya. Kita tidak perlu menu di sini. Eh, ya, Oke. Nah, oke. Sebenarnya supaya semuanya bisa jadi satu, kita ada bikin sebuah package namanya tugas 3 supaya bisa di packaging eh, semua satu sekaligus ya. Oke, kita sudah bikin main item, mari kita bikin gettersnya dulu. Jadi semuanya itu em, buat getter sama setternya ya. Jadi get namanya itu kita mau return list nama, betul, nggak perlu list nama ya, karena dia sudah kita buat di sini nih. Iya. Kemudian kita mau get harganya dulu. Sorry, public double get harga. Kemudian kita mau mendapatkan kategorinya lagi. Oke. Nah, sudah kita buat itu, baru kita mau get abstraction ya. Jadi
public abstract, kemudian void itu tampil menu, tampil. Oke, sudah ya, kita udah bikin semuanya. And then apa yang harus kita lakukan? Jadi menu item ini kelas dasar, karena nggak semua semua item menu itu sama. Jadi kita buat tampil menu sebagai metode abstrak supaya subkelasnya itu implement format tampilan yang beda-beda nantinya. Oke, nah kita sudah buat ini. Mari kita buat kelas yang kedua, yaitu menu item ya. Yang kedua adalah menu item. Oke. Em, nah, sekarang kelas sorry, kedua itu kita bikin kelas makanannya yang kita extend dari menu item. Sorry. Nah, jadi kita mau bikin makanan again. Nah, kita minta ini jadi satu package ya supaya dia eh, ya supaya dia enak. Nah, kita mau mau extend tadi, extend menu item ya. Jadi kita access menu item eh, tujuannya sebenarnya supaya kita dapat semua method yang ada di menu item tadi. Tar, ini nggak ketemu karena di atas. Oke. Nah, kita sudah extend. Oke. Jadi sekarang kita mau buat variabel sendiri. Kita mau bikin jenis makanannya. Jenis makanannya kita baru buat metodenya. Pabrik makanan itu isinya itu adalah sesuai dengan tadi ya. Jenis-jenis type yang sudah kita buat tadi sini. Jadi nama harga kategori. Em, Kategori di sini jenis makanan ya. Jadi kita string nama, kemudian ini kita double harga, kemudian kita mau string jenis makanan tadi. Nah, baru kita bikin superclass. Itu nama, kemudian harga, kemudian ini makanan kita sudah apa namanya buat dia sebagai default. Construct-nya ada yang kurang di wait. Oh ya, typo. Kita tidak perlu public karena dia adalah em, apa namanya abstract class ya. Jadi kita langsung bikin aja kelas sih. Quick fix. Oke. Em, Kenapa jenis makanannya? Not fulfilled. Hmm, Oke, karena typo lagi. Private. Oke, dah ya. Eh, Apa dia nggak bisa di-extend? Ini karena main item enggak type. Oke, Morris. Oke, jadi sekarang kita mau maaf tadi batuk. Oke, em, sepertinya kita ada isu di sini. Package-nya itu tidak kebaca mungkin karena ada isu karakter ya. Kita sebaiknya buat lagi restoran supaya dia terdaftar as a package. Kita masukkan ke dalam folder, and then kita buat package-nya itu restoran. And then ini juga as a package restoran supaya di restoran restoran ini kayaknya typo ya, betul ya. Restoran. Enggak apa-apa. Oke, kita sudah bikin makanan base-nya.
kemudian em, apa namanya, yang mau kita lakukan sekarang adalah jadi yang mau sekarang kita eh, lakukan itu adalah membuat ini ya, apa namanya, membuat override-nya. Jadi override itu maksudnya kita ngambil eh, abstract class tampil menu tadi, terus kita tambahkan apa yang kita inginkan gitu tanpa harus merusak mengubah struktur yang sudah ada. Jadi kita add aja, kita override, kita tambahin. So, kita override dulu yang si tampil menu tadi. Tampil menu tadi ya. Nah, kita mau nge-print si makanannya apa, kita dapatin makanannya, kemudian harganya apa. Kemudian kita mau nambahkan jenis makanannya. Oke. Nggak apa-apa, harusnya ini sudah. Ini betul kan? Plus menu item, ini juga menu item. Oke. No worries. Nanti kita coba di compile apakah dia bisa. Oke. eh, karena masih penasaran, mungkin aku akan mencoba untuk nge-compile dulu aja. Jadi Java C, bentar, kita masuk dulu ke dalam tugas tiganya. Kita mau eh, Java C, kemudian kita mau nge-compile apa namanya, nge-compile semua se-folder ya. Se-folder. Jadi caranya itu kita tinggal ini doang sih, apa namanya, panggil aja restorannya, kemudian semuanya. Oke, nggak ada isu ya kayaknya. So, jadi kita sudah apa namanya? Kita sudah coba nge-compile dan ternyata nggak ada isu. Jadi barang-barang ini biarkan aja dulu. For now. Karena mungkin antara nggak dipanggil tuh. I don't know. Oke, kita sudah itu. Mungkin ini kita push dulu karena kita belum butuh yang kelas-kelasnya. Jadi berantakan ya. Nah, baru sekarang kita bikin kelas minumannya. Minumannya ini kita pakai package yang tadi nih. Package restoran tadi ya. Kemudian kita mau extend si menu item. Sama juga kayak tadi, eh, kita di sini sudah tahu, kemudian kita mau tetap override si tampil menunya itu untuk dapat jenis minumannya. Oke, nah masih harus di atas sini. Oke, nah kemudian baru kita bikin kelas untuk diskonnya. Nah, jadi kita buat dulu diskon Java, tetap kita pakai package yang sama, kita pakai package yang sama. Kemudian kita tetap bikin kelasnya, kita nggak perlu kasih kelas, jadi kita bikin public kelasnya aja. Sorry, kita bikin kelasnya langsung. Kelasnya itu Discord. Tapi kita tetap mau extend si menu item tadi. Nah, nah, jadi pertama kita initialize dulu si eh, diskonnya berapa persen, nanti masih kosong ya. Kemudian baru kita tentukan. Jadi diskonnya ini sama argumennya dengan tadi. Jadi ada nama, double sama eh, jenisnya ya. Jadi diskonnya berarti ke sini, terus kita baru minta dia tuh supaya bisa diakses, kita bikin super si diskonnya itu sama dengan diskon yang tadi masuk ya. Nah, baru kita mau bikin getternya nih untuk get diskon. Jadi kita bikin public, kemudian karena dia diskon itu mungkin ada komanya ya, jadi kita bikin double, kemudian kita get diskon tadi, tekan diskon tadi. Baru kita tetap override lagi si em, ini ya, si function si method tadi, jadi tampil menunya. Nah, tapi kita mau ngasih tahu setelah diskonnya. Jadi, oke. Jadi sebenarnya kita mau ngasih tahu aja. Nah, kita mau ngasih tahu aja. Ini ada yang benar nggak? Oke, why is it? Oke, there's something.
Oke, karena juga dulu. Oke, nah, jadi kita mau ngasih tahu aja si diskonnya ini sebenarnya apa. Jadi kita kasih target namanya, kemudian eh, baru kita bikin potongannya itu berapa persen, diskonnya berapa persen, baru kita minta persen. Oke, oke. Nah, kita sudah bikin diskon, kemudian baru kita bikin akhirnya array untuk menyimpan item. Nah, jadi mungkin kita kasih namanya itu menu ya, karena dia semuanya ada di menu. Hmm, jadi semuanya ada di menu. Nah, jadi sekarang karena menu ini kita akan pakai array, jadi kita import dulu package-nya itu si array list ya. Kita tambahkan dulu semuanya. Eh, sorry. Tetap ini kayaknya memang harus ya, di restoran, makanan restoran juga harusnya kita untuk Anda. Kita untuk menu tetap kita masukkan package restorannya, tapi kita mau kita mau nge-import dulu si release-nya nih. Nah, pintar. Nah, baru kita bikin kelas menunya. Kita nggak perlu extend apapun karena sebenarnya yang abstraksi tadi itu gunanya untuk setter sama getter si menu list-nya ya. Nah, jadi sekarang pertama kita mau menginitialize dulu listnya itu. Listnya itu dari si menu item tadi. Terus kita kasih nama itu items. Nah, items itu kita baru bikin new array list. Jadi array list yang baru. Ya. Nah, kalau sudah kita kurang. Nah, kalau kita sudah buat ini, apa yang selanjutnya kita harus kerjakan? Baru kita bikin metodenya untuk tambah item nih. Nah, kita tambah item, tambah item, tambah item berarti si yang kita butuhkan itu si itemnya. Tapi kan type-nya itu min item nih. Item. Kemudian kita bikin item. Nah, baru kita bikin functions, kita bikin method untuk add lah, add item. Ya, ini biarkan aja dia merah-merah. Saat ini items. Oke, no worries. Karena masih belum baca. Nah, baru sekarang kita mau bikin tampilan menunya. Jadi tetap public eh, public void tampil menu ya. Kemudian di setiap item, oke, good. Kita tampil menu. Nah, sudah kerjakan ini, kita baru minta kita baru panggil si menu itemnya nih. Menu itemnya sendiri, kita cari item nih. Cari item. Cari item. Item. Nah, salah satu requirement soalnya, kita mau nge-throw spec exception kalau misalkan dia something went wrong ya. Kita mau throw exception-nya dulu. Nah, jadi kita bikin for-nya. eh, Oke, good. Ini maksudnya kita mau looping, kita mau jalan terus di dalam array listnya tadi, keluarkan satu-satu. Jadi get namanya sesuaikan dengan nama, baru kita baru dikeluarkan. Tapi kalau nggak ketemu nanti dia bilang oh nggak ketemu gitu. Nah, jadi kita sudah dapat exception. Jadi kalau di item dicari tapi nggak ada ya program akan menemukan kita exception. Kita sudah buat ini terakhir kita akan eh, minta untuk pesanan nih. Jadi tetap kita masukkan package-nya. Package-nya itu dalam sini. Nah, kita mau bikin public kayak kelasnya ya. Kita mau bikin kelasnya itu pesanan. Penasaran yang tadi itu public semua nggak ya? Harusnya kelas ini kelas.
kelas kecuali ini ya, ini minuman ini kayaknya harus kelas juga. Kita nggak butuh publik di situ. Makanan juga sudah kelas, pesanan juga kelas. Oke, nah kita sudah sekarang kita bikin pesanan nih. Pesanan itu masih pakai array karena tetap pesanan itu masih banyak ya, masih banyak ya nggak cuma satu ya. Jadi kita initialize dulu. Jadi si array list untuk menu itemnya, untuk menu itemnya. eh, tapi kita baru kasih namanya itu pesanan. Ini kita baru initialize baru, kemudian bikin metodenya untuk tambah pesanan. Ini karena nggak ada output ya, pesanan, pesanan, pesanannya. Nah, ini kita masukkan si menu item per itemnya tadi ya. Menu itemnya per itemnya tadi. Oh, menu item, kemudian dalam setiap itemnya. Baru kita add item tadi. Nah, add itu method untuk si array list ya. Jadi, kalau nanya dari mana datangnya, oh dari sini. Nah, setelah itu baru kita mau hitung total nih. Kita hitung total, kita buat lagi public void hitung total ya. Nggak perlu minta apa-apa, baru kita initialize beberapa variabel awalnya nih. Jadi kita butuh totalnya. Totalnya itu masih nol. Ya, oke. Nah, habis itu em, total diskonnya. Jadi itu double juga ya. Kita double total diskon, diskonnya masih nol juga. Nah, kalau sudah selesai ini, baru kita looping semua menu item, ke semua pesanannya dalam menu itemnya. Kemudian em, dia item yang kalau misalnya ada diskon, jadi total diskon itu kita masukkan, kita increment lagi tambahkan ke eh, diskon itemnya tadi. Kalau enggak, nanti kita langsung dapat harganya. Kita get harganya aja. Sini. Oke. Nah, kalau misalkan total diskonnya itu lebih daripada nol, kita nggak perlu ini ya. Kalau total diskonnya itu daripada nol, maka kita totalnya itu kita modify nih. Totalnya itu harusnya em, total akhir dikurang total kalkulasi per 100. Nah, itu hitungan matematika sederhana ya harusnya. Nah, oke. Ini harusnya dia nge-return semuanya, return totalnya. Karena metodenya itu harus ada return. Nah, proses dan ini pesan ini kita oke, ini tidak ada ini. Iya, itu dia. Biar kelihatan. Nah, alright, ini harusnya ke situ public void ini harusnya enggak eh, void ya karena dia ada return yang jadi double. Oke, nah kita sudah buat itu baru kita requirement terakhir adalah bikin tampilkan struknya. Jadi karena kita masih pakai ini masih pakai terminal, jadi kita pakai void aja lagi. Berarti dia nggak return value apapun ya. Jadi kita tampilkan struk. Nah, apa yang kita tampilkan? Kita mau tampilkan dulu si gambarnya dulu. Pesanannya apa? Kayak tadi lah ya. Dua, tiga, empat, lima. Dua, tiga, empat, lima. Oke. Nah, baru setiap si pesanannya, setiap masuk pesanannya tadi, kita mau tampilkan aja. Nah, kalau misalkan sudah, baru kita minta total harga itu dihitung total. Oke. Nah, sudah, baru terakhir kita bikin main kelasnya supaya dia ada eh, ini nih, apa namanya, ada three point. Inilah kenapa dia merah-merah dari tadi karena dia nggak ada main class. Oke, nah sekarang kita sudah bikin public class untuk mainnya. Karena kita mau masukkan dia ke dalam file,
login dalam file berarti kita butuh IO-nya ya. Jadi kita butuh java.io, terus kita mau semua metode yang kita ambil, kemudian utilities-nya juga kita butuhkan. Hmm, good. Nah, sekarang kita bikin dulu uh, main main metodenya ya, public static void, kemudian main. Nah, itu isinya itu argumennya itu ini. Oke. Nah, baru kita minta scanner nih. Jadi eh, inputan dari usernya itu kan kita harus baca. Kita pakai scanner. Jadi kita buat dulu scanner input sama dengan new scanner sistem input. Kemudian menunya itu adalah menu baru. Nah, kita initialize menu baru. Baru terakhir pesanan itu adalah pesanan dari ini pesanan. Nah, ini dulu. Baru kita mau apa namanya? Mau looping semuanya. Jadi selama dia itu masih jalan, masih dianggap true, selama dia masih dianggap true, yang kita mau nge-print aja dong nih. Sistem menu restorannya apa, kemudian eh, kita kasih menunya ya. Jadi sistem out, jadi tambah makanan, tambah menu item, tambah menu item, tambah menu item. Kemudian yang kedua itu tampilkan menu, kemudian kita itu bisa tambah pesanan, tampilkan struk, baru terakhir keluar. Terakhir baru pilih option. Dan setelah pilih option, baru kita minta dia untuk apa namanya input. Kemudian kita masuk yang lain, next line. Nah, kita pakai switch case di sini, ya. Kan kita sudah kasih nama itu pilihan ya. Nah, kita mau switch pilihannya itu kemana nih? Nah, switch pilihannya. Kalau misalnya satu, dia em, masuknya ke nama itemnya tadi. Kemudian kita masukkan harga dan sebagainya. Kemudian kalau dua, kita mau tampilkan menu aja. Kalau misalkan tiga, kita mau mana yang dipesanin. Jadi tetap aja kita baca new line, kemudian kita larinya tuh ke pesanan ya, tahu pesanan. Terus kalau stroke kita masukkan ke tampilkan stroke. Kemudian kalau misalkan eh, ini apa namanya keluar ya udah kita close aja. Kalau enggak misalkan kita valid. Dan kita sudah terima tuh berita. Oke, nah kita mau coba dulu, again, kita compile semuanya. Oke, tapi nggak masalah. Em, di main Java 50 sama 57 ya. 50 tampil menu itu dari menu baru itu dari sini kan ya, dari sini. Ah, release interesting. Let's atau package saya yang salah ya. Atau begini yang salah. Kita coba dulu. Kelasnya itu nggak semua ya yang ke compile ya. Berarti yang benar itu cuma diskon dan menu item. Oke, coba kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kemudian kita mau coba kita coba dulu nge-compile ulang.
Jadi eh jam bus. Oke, harusnya dia kalau pakai terminal kita ke sini ya. Kemudian oke. Ah, tadi komanya nggak ada kan? Komanya nggak ada. Restoran, tugas 3 restoran di diskon, diskon. Oke, coba interesting. Ya karena karena ada minus ya. Minus is harusnya pakai itu. Oke, coba kita ulang lagi. Eh, hmm, jalan for some reason. Kemudian kita mau jalanin dulu Java, kita baru restoran. Kemudian kita startnya dari main. Oke, sudah ada. Kita mau tambahkan menu item. Masukkan menu item itu nasi aja dulu. Harganya itu 12.000. Kemudian jenisnya makanan. Nah, masukkan jenis makanan itu nasi goreng, nasi aja. Kemudian kita mau tampilkan menunya di harusnya. Oke, sudah ada. Kalau kita mau em, nih tampilkan menu ini ya. Kalau kita mau tambah pesanan, kita tiga, kita mau nasi aja dulu. Kemudian kita mau cek struktur pembeliannya itu pesanannya tuh ini dia. Oke, kita kira keluar. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.